Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ada di hadapan-Mu bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Segenap jemaat Tuhan hari ini siap dengan kebenaran firman Allah. Semua hal-hal yang mencoba menjauhkan fokus dan perhatian kami itu jauh dari tempat ini. Hamba-Mu yang menjadi sarana hari ini tetaplah tinggal dalam pengurapan yang maha tinggi. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Apa yang hamba-Mu ucapkan benar-benar perkataan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir hari ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Selamat datang untuk yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kita. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Allah dalam Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Yang sudah menemukannya katakan amin. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jemaat Tuhan simak dalam Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin ketika kita mempelajari karakter Thomas ini, saudara, lebih dalam, maka yang terjadi yang baru kita baca tadi itu bukan sekedar ragu, saudara. Bukan sekedar ragu saja, tetapi sudah lebih dalam. Saya mau katakan lewat kebenaran firman Allah bahwa Thomas ini sudah bukan pada tingkatan meragukan keberadaan Tuhan, tetapi dia sudah sampai pada tingkatan kurangnya pengenalan akan Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita cek satu-satu, saudara. Ketika Yesus bangkit, yang pertama kali melihat itu Maria Magdalena, datang ke pagi-pagi benar, datang ke kubur, dan dia ceritakan kepada para murid. Ini evidence pertama, bukti pertama yang disampaikan oleh para murid. Thomas masih belum percaya, betul? Ketika itu, pada saat itu juga Petrus lari-lari pergi ke kubur, melihat keberadaan kubur. Petrus datang dan bilang, "Benar, Tuhan telah bangkit." Thomas masih belum percaya. Bukan hanya itu, berkali-kali ini sudah 8 hari kemudian, saudara. Jadi sudah ada 8 hari kurang lebih, Alkitab mencatat selama kurang lebih beberapa hari itu, beberapa minggu itu Yesus menampakkan diri terus menerus, bahkan sampai kepada 500 orang, 500 murid, 150 murid dan sebagainya, saudara. Dia menampakkan diri berkali-kali, tetapi si Thomas itu masih tidak percaya. Jadi saya mau katakan lewat kebenaran firman Allah, ini bukan soal ragu lagi, saudara. Ini bukan soal ragu lagi dia meragukan itu Tuhan atau bukan, tidak, saudara. Tetapi dia sudah meragukan, bukan sekedar meragukan, tapi dia sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus akan bangkit. Bukan hanya itu, saudara. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, bahkan sebelum dia disalib, Yesus bilang, "Aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Dia adalah orang terdekat Yesus. Dia salah satu dari 12 rasul, saudara. Ibaratnya jemaat hari ini, dia bukan jemaat kaleng-kaleng, saudara. Dia pelayan, dia jemaat yang setia, mungkin dia pendeta, saya tidak tahu.
kalau dibandingkan dengan Thomas. Thomas ini orang dekat. Tetapi saudara, ketika Yesus sudah bangkit, semua sudah pada percaya, semua sudah pada menanti-nantikan janji Yesus. Si Thomas ini masih tetap tidak percaya. Sehingga yang dipermasalahkan Yesus pada topik pembacaan kebenaran firman Allah ini, kita bukan ragu saudara, tetapi adalah ketidakpercayaan Thomas saudara. Ingat saudara, jangan sampai saudara terkecoh. Saya pernah mendengar pengajaran seperti bahwa Thomas itu adalah seorang rasul peragu. Bukan saudara, dia adalah seorang rasul yang tidak percaya saudara. Itu yang dikatakan oleh, beda ragu dengan tidak percaya saudara. Beda saudara. Ragu itu belum tentu saudara, belum tentu percaya, percaya belum tentu ragu. Saudara bisa ragu tapi saudara bisa percaya, betul atau tidak saudara? Tapi kalau tidak percaya, jangankan ragu saudara, nengok saja nggak mau, itu tidak percaya. Nah, ketika dia tidak percaya, kita mau belajar dari kebenaran firman Allah. Ini kebenaran firman Allah yang mengajarkan tentang Thomas. Kita beralih ke dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai umat Tuhan, kadang-kala kita berperilaku seperti Thomas. Thomas ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Itu catat baik saudara. Thomas itu adalah murid Yesus. Betul? Kita ini adalah pengikut Yesus. Tiap minggu masuk ibadah, bahkan mungkin tiap pagi jam 5 pagi bangun berdoa, puasa, betul atau tidak saudara? Rajin memberi untuk gereja. Kita Thomas saudara. Kita seperti Thomas. Tetapi berapa banyak dari kita yang ketika kita tidak mampu melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita berdoa dan Tuhan tidak jawab saudara. Saya pernah bahas tentang jawaban doa ini beberapa waktu yang lalu, bahwa jawaban doa itu ada 3. 1 tidak, 2 ya, dan yang 1 itu tunggu saudara. Orang yang hanya mengandalkan jawaban ya itu adalah anak kecil saudara. Anak kecil itu kalau saudara minta uang beli jajan atau apa, dia akan bilang begini, "Ma, minta ini beli jajan." Terus mama bilang, "Ah, nggak ada uang." Dia akan bilang, dia marah saudara, karena bagi dia, iya, tidak itu bukan jawaban. Banyak orang Kristen juga seperti ini. Sehingga kalimat dalam lagu tadi bilang begini saudara, "Meskipun Tuhan tak menolongku." Ini bukan berarti Tuhan tidak menolong, tetapi Tuhan menjawab tidak untuk setiap doa kita. Betul atau tidak saudara? Kita mungkin berdoa, "Tuhan pulihkan keluarga saya, pulihkan istri saya, pulihkan suami saya, buat anak saya pintar." Tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab? Malah istri tetangga yang makin hari makin bagus. Apakah doa saya salah ke sana? Tidak saudara. Tuhan sementara menjawab tidak atas setiap permohonan kita, tetapi di otak kita itu bukan jawaban, sehingga kita berkata, "Oh, Tuhan tidak jawab doa saya saudara." Abraham ketika menunggu Ishak saudara, 25 tahun dia menunggu Ishak. Di usia 75 tahun datang firman Tuhan, "Engkau akan menjadi bangsa yang besar." Oh, dia masih yakin saudara. 1 tahun sebelum Ishak lahir datang lagi Tuhan. Tuhan bilang begini, "Tahun depan engkau akan memperoleh seorang anak laki-laki." Ketawa Abraham saudara. Ada mungkin di sini kita hanya melihat Sarah ketawa, tapi Abraham ketawa dicatat dalam Kejadian saudara. Abraham tertawa saudara. Saudara baca di rumah itu PR. Dia tertawa dan bilang, "Oh, mana mungkin saya ini seperti ini." Kadang-kala iman kita diperhadapkan dengan kenyataan yang seperti itu saudara. Kita berdoa sekian lama, kelihatan tidak ada jawaban, padahal Tuhan sudah menjawab doa kita dengan tidak atau tunggu saudara. Kita yang tidak sabar, ini bukan cuma berkaitan dengan ragu, tapi berkaitan dengan percaya. Kita tidak terlalu mengenal Tuhan kita. Amin. Si Thomas padahal dia orang dekat, dia tidak terlalu mengenal Yesus. Bahkan Yesus datang di rumah itu, dia bilang, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia tidak kenal salam ini saudara. Dia masih tidak percaya, padahal ini jargonnya Yesus saudara. Yesus bertemu, damai sejahtera. Dia bahkan bilang, "Aku akan minta kepada Bapakku untuk mengirimkan seorang penolong yang lain, dan kata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu." Saudara. Damai sejahtera ini merupakan ciri khas Yesus saudara, jargonnya Yesus saudara. Saya ingat dulu waktu Jokowi calon saudara, salam 2 jari. Itu jargon saudara. Salam 2 jari hari ini milik Jokowi. Pemilihan presiden, jargonnya Pak Prabowo apa? Goyang-goyang, joget-joget saudara. Ketika lihat joget-joget, ingat Pak Prabowo. Itu jargonnya Yesus. Itu adalah ketika dia datang, damai sejahtera bagimu. Si Thomas masih tetap tidak percaya. Ini tipe orang Kristen hari ini yang hanya ingin melihat perbuatan besar Tuhan, tetapi tidak mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun tidak melihat saudara. Berapa banyak perbuatan besar Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di masa-masa yang lalu Tuhan tolong kita dari sakit, Tuhan tolong kita mungkin ibu melahirkan, Tuhan tolong anak naik kelas dan segala. Banyak perbuatan besar Tuhan. Buat apa lagi saudara butuh bukti untuk saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa melihat? Tidak
tidak perlu bukti yang terlihat. Amin. Iman tidak perlu bukti kenyataan seperti harapan kita. Tidak, saudara. Mungkin waktu belum nikah, pacar kita itu orang paling cantik, orang paling ganteng di dunia. Tetapi lama-kelamaan kok wajah nampak begini, makin hari makin tidak menyukakan hati, makin lama makin tidak memberi damai sejahtera. Saudara perlu tahu bahwa di dalam Tuhan, Tuhan tidak perlu hal yang kelihatan. Tuhan tidak perlu menyembuhkan suamimu. Tuhan tidak perlu memulihkan suamimu untuk membuat engkau percaya. Tangkap baik-baik kebenaran firman Allah. Jangan tunggu mujizat terjadi baru saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksud saya. Jangan tunggu Tuhan kasih berkat dari langit baru percaya kepada Tuhan, saudara. Jangan seperti orang Israel, saudara. Ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, mereka minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Mereka minta roti, Tuhan kasih mana. Mereka minta air, Tuhan pecahkan batu untuk keluarkan air. Banyak mujizat. Ketika mereka terdesak di antara Migdol dan Pihahirot itu, di depan laut itu, saudara, mereka bingung mau kemana. Tuhan belah laut untuk mereka, saudara. Apakah itu tidak cukup? Ketika mereka merasa sengsara di padang gurun, mereka bilang begini, saudara, bawang prei di Mesir lebih enak daripada di padang gurun ini. Apakah engkau mengeluarkan kami dari Mesir hanya untuk membunuh kami di padang gurun? Apa yang terjadi, saudara? Selama 40 tahun Tuhan bikin mereka terputar-putar. Generasi yang keluar dari Mesir itu tidak pernah menginjak tanah Kanaan, mati semua di padang gurun, saudara. Ingat, saudara, kalau Tuhan murka, bahaya, saudara. Bahaya. Ketika Ayub dicobai oleh Tuhan, dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan yang memberi jabatan kita hari ini, Tuhan yang memberi kita kesehatan hari ini, Tuhan yang memberikan keluarga kita hari ini. Ingat, berikan semua untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa ambil itu. Jangan kira Tuhan itu maha kasih terus dia tidak bisa berbuat itu. Contoh Ayub, saudara, dalam sekejap mata hartanya hilang, anak-anaknya mati, istrinya jadi orang gila, saudara. Istrinya bilang apa? Ayub, berapa lama lagi engkau bertahan dengan Allahmu? Sekarang kutuki Allahmu dan matilah. Kalau misalnya bapak-bapak punya istri seperti ini, sudah kudisan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu keadaan Ayub, saudara. Sementara Alkitab catat bertubi-tubi. Ketika dia baru mendengar orang bilang, Tuhan, kambing dombamu dijara, dirampok. Alkitab catat, sementara orang itu bicara, datang orang kasih kabar, anak-anakmu sementara berpesta, angin datang dari 4 penjuru, bongkar rumah itu dan mereka mati semua. Bayangkan, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Alkitab mencatat dalam kitab Ayub, teman-temannya datang mendikte dia. Nggak mungkin kamu orang benar, Ayub. Kamu itu orang, coba bertobat. Akhirnya di ujung cerita kita tahu Tuhan memulihkan Ayub. Amin. Saya tidak perlu bahas panjang lebar tentang Ayub. Tetapi ketika dia beriman bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu bukan hal gampang, saudara. Siapa bilang Ayub tidak kecewa? Ayub kecewa, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab ini, dia sempat bilang begini, terkutuklah hari kelahiranku. Artinya dia bilang ini, mendingan gak usah lahir Tuhan kalau seperti ini. Saudara pernah mengalami masalah sampai bilang begitu, saudara? Saya khotbah minggu lalu, kecewa boleh, betul? Kecewa bisa, tapi lihat Tuhan di dalam kekecewaan itu. Mungkin saudara dikecewakan orang terdekat, oleh bos, oleh sesama karyawan, sama rekan kerja, bahkan orang terdekat, istri, suami, orang yang saya kasih, orang kita cintai, anak-anak kita. Kita sakit hati karena mereka. Tetapi ingat, saudara, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Dalam segala hal itu termasuk masalah. Thomas tidak melihat itu, saudara. Dia hanya egois. Baru Tuhan bilang, taruh jarimu. Baru dia bilang apa, saudara? Di ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Berapa banyak orang Kristen datang ke KPR cari mujizat, saudara. Pas disembuhkan baru dia bilang, oh benar Yesus Maha Kuasa. Tapi ketika dia tidak sembuh-sembuh, dia berhenti menyembah Tuhan. Tuhan kok begini, saya masih muda itu melayani Tuhan. Oh saya pemain musik, dari masih kecil main musik terus. Saya itu setia, bahkan saya puasa Tuhan, saya berdoa ini itu, saya memberi untuk Tuhan. Tapi kenapa di masa tua saya diberikan sakit penyakit ini? Mulai dia kecewa dengan Tuhan. Ingat, saudara, jangan sampai membandingkan hari ini dengan masa lalu ketika Tuhan menolong kita, saudara. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Saya pernah beberapa kali katakan bahwa kalau kita bangun pagi terus Tuhan tutup lubang hidung kita, saudara, selesai kita. Oh, Tuhan bisa. Tuhan mampu melakukan segalanya, saudara. Tuhan bisa lakukan semuanya. Tuhan angkat, Tuhan yang turunkan, Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Betul atau tidak, saudara? Apapun yang kita alami hari ini, bahkan saya pendeta seperti ini, bisa saja saya tidak lagi jadi pendeta. Tuhan tidak menerima semua khotbah saya, Tuhan tidak menerima kerohanian saya.
Ketika Saul melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan menolak dia. Bahkan kalau kita bikin kronologi, saudara, Saul itu kalau menurut persepsi saya, saudara, di tahun kedua dia memerintah, Tuhan sudah menolak. Jadi sekitar 38 tahun Saul memimpin jadi raja, dia sudah ditolak dan sudah ada raja baru namanya Daud, saudara. Bisa saja saudara hari ini masih eksis, masih melayani, masih sehat-sehat, bukan berarti Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan sudah siapkan seorang pengganti di sana untuk menggantikan. Ketika tiba waktunya, Saul mati dalam dosanya, saudara. Jangan saudara pikir ini keadaan aman-aman sekarang. Oh, puji Tuhan, biarpun saya nggak ibadah-ibadah, keluarga saya aman-aman. Hati-hati, saudara. Bisa saja Tuhan sudah menolak kita. Itu baca ke kisah Saul, saudara. Tuhan sudah menolak dia, tapi dia masih duduk di atas singgasananya, masih menjadi raja. Di sisi yang lain, Daud sudah dilantik menjadi raja. Ada kurang lebih 38 tahun kalau menurut tafsiran saya, 38 tahun dia memerintah lagi. Karena pada tahun yang kedua dia ditolak oleh Tuhan. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan, tapi berapa kali kita meragukan kekuasaan Tuhan? Berapa kali kita tidak percaya sepenuhnya kepada kita, menuntut bukti. Iman bukan masalah bukti, saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1 saya bilang tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, saudara. Yang kita harapkan, yang kita harapkan. Artinya apa? Iman tidak perlu fisik, bukti fisik, saudara. Iman itulah bukti bahwa Tuhan Yesus ada. Amin. Iman itulah bukti bahwa Tuhan akan menolong kita. Lagu tadi bagus sekali lagu itu. Berkali-kali kau menolong. Saudara, indah sekali lagu ini. Berkali-kali Tuhan menolong, tapi nggak kalah juga kita. Berkali-kali kita menentang Tuhan. Oh, harus draw ini bukan sepak bola, saudara. Tuhan 5 kali tolong, saudara 5 kali buat dosa. Ini bukan sepak bola, saudara. Jangan begitu dengan Tuhan yang adil. Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kita harus adil dengan Tuhan, saudara. Saudara, tunggu saya ingat dulu. Saya tadi susun ilustrasi di otak saya lupa, saudara. Mobil, ilustrasi mobil. Mobil sekarang, saudara, kalau saudara perhatikan yang city car itu, dia roda depan semua, betul? Kalau saudara mau roda belakang, berarti saudara juga roda belakang dua-duanya harus berfungsi. Kantong kiri, kantong kanan harus berfungsi baru dapat roda belakang hari ini. Kalau cuma kantong depan, roda depan kayaknya itu. Ayolah, apalah itu roda depan semua, saudara. Kenapa hanya roda depan? Ini orang bikin apa mobil ini nggak peduli dengan orang kebun, kah? Kita kesusahan kalau roda depan, mereka tidak peduli dengan kita, karena kita bukan pasaran mereka, saudara. Betul atau tidak? Lebih banyak orang di luar sana, orang di kota-kota itu beli itu, mereka lihat pasaran itu. Kita, kalau mau beli ya silakan beli, tapi kita kesusahan. Kita bukan pasaran mereka. Mereka lebih melihat keuntungan di sana, lebih melihat pasaran di sana. Bagaimana caranya supaya pasaran itu ke kita, saudara? Caranya kita semua sini beli mobil itu semua, habiskan mobil itu supaya mereka kehabisan stok. Itu cara pertama. Cara kedua, pengaruhi orang lain jangan beli roda depan. Betul atau tidak? Kalau nggak mampu ya berarti perang kita demi roda belakang. Nggak ada cara lain, saudara. Saya sementara memberitahu kepada kita, banyak orang di luar sana demi kemakmuran diri sendiri, demi investasi yang bagus, demi apa ya, demi profesionalisme, demi monetize, demi apa segala macam, rela melakukan apapun dan mengorbankan orang yang lain. Jangan lakukan hal itu dengan Tuhan, saudara. Jangan menimbang kuasa Tuhan dengan hal-hal duniawi. Jangan karena saudara butuh Tuhan maka naik pasaran Tuhan, saudara. Paulus bilang, ketika aku lemah, aku kuat, saudara. Ini bertentangan dengan logika umum, saudara. Logika orang Kristen itu ketika kita lemah, kita kuat. Kenapa? Ketika kita lemah, kita diberikan kekuatan kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu hari ini, kapan nama Tuhan itu jadi pasaran? Nama Tuhan itu jadi komersil, jadi banyak dicari. Kapan, saudara? Waktu sementara pesta ulang tahun? Atau sementara hirup oksigen? Kapan, saudara? Wah, ketika sementara hidup oksigen, Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. 1 menit ada 60 detik, mungkin sekitar 30 kali saudara sebut Tuhan. Saingannya apa? Saingannya mama. Tuhan, mama. Kalau dia ada mama, saudara. Atau kalau dia punya istri kesayang, Tuhan sayang. Tuhan dan sayang saingan, 11-12 mereka berdua. Kalau sakit, ketika sehat, saudara, jangankan ucapan syukur, makan aja nggak berdoa, saudara. Adil dengan Tuhan, saudara. Adil
ambil lah saudara. Tiba-tiba butuh sesuatu langsung berlutut, cak, langsung nangis dia. Kepenuhan Roh Kudus. Masa roh lagi berdoa. Puasa di 3 hari 3 malam untuk minta kepada Tuhan. Kalau butuh saudara. Tapi ketika sehat, dia melupakan Tuhan. Dia mulai masih aman-aman ini. Tapi kalau sakit, kalau lagi bawa pergumulan, lututnya cepat untuk ditekuk berdoa. Dia cepat mulutnya untuk berbahasa roh, saudara. Aliran karismatik itu kencang dengan bahasa roh. Saya aliran karismatik, saudara. Puas telinga saya dengan bahasa roh. Memuji Tuhan baru lagu pertama, orang baru gigi 1, dia sudah gigi 4. Bahasa roh. Tapi di rumah, saudara, bahasa apa yang dia bilang di rumah, saudara? Persekutuan apa yang gak diikuti? Semua gereja dimasuki dia. Tuhan jadi laku keras, saudara. Bayangkan, bukan cuma saudara, ketika Palestina itu diserang, orang berdoa untuk Palestina. Ketika Ukraina diserang, berdoa untuk Ukraina. Mereka lupa berdoa untuk Indonesia, saudara. Sibuk berdoa untuk luar negeri. Indonesia bagaimana, saudara? Apa kabar? Papua itu, saudara, hari ini gawat. Kenapa tidak berdoa untuk Papua? Kenapa, saudara? Kenapa tidak berdoa untuk kami, guru? Kenapa, saudara? Kami kalau pukul anak masuk penjara. Tapi kalau anak pakai kelereng biji mata kami, anaknya di apa? Dibina, saudara. Ada banyak di luar sana yang harus diselesaikan, tetapi itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah tetap percaya, sekalipun kelihatan Tuhan tidak menolong kita. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, saya cerita beberapa minggu lalu. Ketika dia bilang begini, Tuanku Raja, Allah yang kami sembah, kalau dia akan menolong kami dan meluputkan kami. Tapi kalau tidak, Tuanku Raja perlu tahu, kami tidak akan pernah menyembah patung tuangan raja ini. Artinya apa, saudara? Ketika saudara berdoa dan saudara dijawab tidak, dan di otak kita itu bukan jawaban, tetaplah berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan tunggu melihat, meraba dulu, oh ini Tuhan, baru saudara percaya. Saudara tahu kalau Tuhan datang hari ini, mati semua kita, saudara. Kita tidak mampu bertemu dengan Tuhan. Ketika Musa ingin bertemu tatap muka dengan Tuhan, saudara, Tuhan bilang, waktu aku lewat, kamu masuk di antara celah batu, supaya kamu tidak lihat, yang akan kamu lihat itu punggungku belakang. Saudara baca di Alkitab. Kemudian ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos bertemu, melihat yang maha tinggi, dia pingsan pucat seperti orang mati, saudara. Saudara mau bertemu Tuhan? Iya? Yang mau angkat tangan. Saudara, masakan kita orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, katanya pelayan, katanya pendeta, katanya jemaat yang taat, tetapi masih menunggu Tuhan datang. Terlalu picik iman kita, saudara. Jangan sampai kelihatan ragu, tapi itu sudah masalah iman. Ketika saudara bermasalah dengan iman dengan Tuhan, iman itu adalah instrumen untuk kita selamat, saudara. Jangan pernah saudara berharap masuk surga kalau iman saudara bermasalah. Di sorga itu hanya ada orang beriman. Ingat, saudara, di sorga tidak ada bidadari. Ingat, saudara, di sorga tidak ada bidadari. Di sana tidak ada pangeran. Di sana tidak ada tua. Di sana kita, karena itu sorga kerajaan, kita akan memerintah bersama dengan Raja, dengan Yesus, dengan Allah, dan kita akan memuji Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saudara, kita latihan memuji Tuhan. Hari ini kita latihan menjadi anak-anak kerajaan, saudara. Kalau tempat duduk di depan kosong, maju ke depan, latihan. Karena di sorga itu kayaknya nggak ada tempat duduk di belakang, saudara. Yang biasa duduk di belakang, di sorga kayaknya nggak ada, saudara. Semua duduk di depan, karena semua raja. Saudara pernah lihat raja duduk di belakang? Nggak, saudara. Tidak ada penumpang, semua sopir di sana. Belajar, mantapkan mental, mantapkan tekad kita. Kita percaya bahwa anak yang besar. Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan raja, bukan ekor. Ini masalah mental, saudara. Banyak orang Kristen merasa kecil hatinya, merasa saya bukan siapa-siapa, saya sudah tidak masuk ibadah. Kalau saya masuk ibadah nanti lonceng gereja jatuh atau sebagainya, pendeta makan sok kalau lihat saya masuk gereja. Tidak, bukan begitu ceritanya, saudara. Saudara mau setia beribadah kepada Tuhan, saudara mau setia dengan Tuhan, itu merupakan latihan yang kita lakukan hari ini. Jangan sampai saudara di sorga nanti saudara kaku memuji Tuhan karena nggak terbiasa, saudara. Sudah dikasih ini apa namanya liturgi, ada nggak berusaha untuk, saya nggak tahu lagu ini, tapi nggak mau berusaha, saudara. Padahal sudah dikasih liturgi. Tapi kalau lagu statue itu, saudara, cuma sekali putar velocity, mereka nggak tahu dari asal dari mana, sudah sesat atau tidak sesat, mereka nggak mau tahu. Yang penting asik. Saudara mau di gereja statue juga?
Tiba-tiba ada pendeta bilang, mari kita berdiri. Statue. Wah, langsung pula anak-anak di sini. Kadang-kala daya tarik dunia itu membuat kita ragu, membuat kita tidak percaya. Thomas lebih melihat situasi. Dia melihat, saya kalau memang kelihatan orang ini berwibawa, orang ini apa namanya? Saya punya pendirian. Kalau saya nggak mau, saya nggak percaya, ya sudah. Kalau enggak, ya enggak Tuhan, ya enggak ya. Kamu harus datang, baru saya percaya. Tuhan, kalau Engkau tidak tolong saya hari ini, saya tidak mau lagi. Hati-hati saudara dengan kata-kata saudara. Tuhan itu maha adil. Di sisi yang lain dia mampu berbuat sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Di sisi yang lain dia bisa mendatangkan keuntungan bagi orang lain, saudara. Betul atau tidak, saudara? Bahkan di bagian yang lain, saudara, ketika Daud melakukan dosa yang besar, saudara, dia minta ampun. Ketika dia dan Batseba itu, saudara, itu dosa besar, itu bukan dosa kecil itu, saudara. Kalau ada dosa besar, dosa kecil, tapi di Kristen nggak ada, saudara. Dosa ya dosa. Dia membunuh Uria, pembunuhan berencana, saudara. Itu hukuman mati. Mengambil istri orang, dia pebikor, perebut bini orang, saudara, bukan pelakor. Terus dia bersinah, saudara, bersinah sampai hamil, terus menutupi, menyembunyikan bukti, saudara. Itu lebih parah lagi. Ini nggak tahu orang ini mau diapain, mau dicincang-cincang mungkin supaya dia kapok, saudara. Berdosa sekali Daud. Dia minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi ingat, saudara, konsekuensi tetap jalan. Anak hasil perzinahan itu mati. Dan Tuhan bilang begini, di masa mula kerajaan ini akan tetap kokoh dan anakmu. Setelah itu aku akan membuat kerajaan ini terpecah menjadi dua. Ada konsekuensi, saudara. Oh, Salomo juga diberkati. Ingat, Alkitab mencatat Salomo diberkati karena bapaknya, saudara. Tuhan bilang ini, karena aku mengingat janjiku kepada Daud, maka aku akan membuat kerajaanmu tetap ada. Setelah Salomo selesai kerajaan itu. Ingat, saudara, konsekuensi itu berlaku. Bapak-bapak yang tidak setia, bapak-bapak yang terlalu mengidolakan dirinya sendiri, ingat, dampaknya mungkin bukan hari ini, tapi dampaknya nanti ke keluarga kita. Mungkin anak kita akan tuai, cucu kita akan tuai. Saya sama istri pernah ikut pelatihan itu generasi 1000 generasi, saudara. Membentuk 1000 generasi. Saudara ingin punya generasi-generasi hebat takut akan Tuhan? Jangan mulai dari orang tua. Susah bertegur orang tua, saudara. Karena dia yang didik kita. Mulailah dari keluarga kita. Bentuk anak kita sehingga mereka membentuk anak mereka dan membentuk anak mereka, dan sampai 1000 generasi ke depan kita akan punya generasi yang takut akan Tuhan. Dimulai dari kapan? Dari keluarga kita, saudara. Saudara ingin ada keluarga, saya ingin keluarga saya itu pendeta semua, Pak Pendeta. Ya sudah, dari kecil anaknya diajar jadi pendeta. Biasakan mulai dari cara berpakaian, pakai jas, ya kan? Mulai rajinkan baca Alkitab. Anak-anak saya kepengen jadi pendeta, makanya mereka baca Alkitab tiap malam. Iya, saya belikan jas, alias saya latihkan main musik, main gitar. Isi video saya kasih nonton cerita-cerita Alkitab, karena saya ingin jadi pendeta, saudara. Jangan sampai saudara kepengen jadi pendeta anaknya, saudara kasih nonton Cocomelon. Saudara mau jadi apa dia besok? Jadi melon. Kalau nggak jadi melon, jadi koko. Kan cuma dua itu yang dia tonton. Baby bass. Kalau jadi bass, jadi baby dia. Apalagi selain baby bass, ada yang tahu angkat tangan? Saya tahu, karena hampir tiap hari itu terdengar di rumah, saudara. Boleh, nggak apa-apa, saudara. Tetapi jangan sampai cuma itu yang dicekoki bagi mereka. Sehingga itu memunculkan pribadi-pribadi seperti Thomas. Terbiasa manja. Kalau Tuhan tolong baru setia. Kalau Tuhan kasih baru mau. Ketika Tuhan mungkin ada ayam, Tuhan biarkan dia cak. Saudara, tidak menjamin saudara berapa lama jadi Kristen. Tidak menjamin setinggi apa level pelayanan kita. Tapi ketika kita hanya menaruh kepercayaan kita kepada berkat Tuhan, maka ketika berkat itu ditahan Tuhan, maka kita mungkin akan menjadi seperti Thomas, saudara. Saya mau lihat dulu, kalau Tuhan berkati berarti ini rencana Tuhan. Ini banyak orang Kristen begitu. Saya mau minta tanda. Betul, saudara, harus minta tanda. Saya mau ke sana, Tuhan, tapi saya minta tanda. Hati-hati, saudara, kadangkala ini ditunggangi oleh setan. Ditunggangi oleh setan. Tuhan izinkan. Di kisah Ayub itu Tuhan izinkan setan, saudara. Bukan berarti setan mampu melakukan. Tanpa izin Tuhan, dia tidak mampu menyentuh orang percaya, saudara. Tanpa izin Tuhan. Ingat, saudara. Oh, suami saya disantet, berarti saudara kurang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah, setan tidak punya kuasa untuk membunuh. Nggak ada. Film-film di TV itu banyak sekali ajaran yang menyeleweng. Saya heran kok bisa ada setan bunuh orang, saudara. Terus cerita Ayub itu bukan setan yang bunuh, Tuhan yang izinkan, saudara. Ingat, Tuhan yang izinkan. Jangan terlalu berteologi terlalu dalam, nanti kita sesat, saudara. Selama Tuhan tidak izinkan, tidak ada kematian.
Itu kata Alkitab, saudara. Selama Tuhan tidak izinkan, tidak ada berkat yang akan datang dalam hidup saudara. Artinya apa, saudara? Kita perlu mendekat dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Thomas bukan cuma masalah ragu, tapi sudah masuk ke ranah iman. Dia sudah tidak mengenal Yesus. Bahkan Yesus datang dengan jadulnya, damai sejahtera bagimu. Dia sudah tidak mengenal Yesus. Nanti dia raba, oh Tuhan Allahku. Kalau di KPR kesembuhan ilahi, ketika sembuh, wah, luar biasa semangatnya. 1-2 minggu masuk ibadah dia. Dia kaum bapak, dia masuk ibadah kaum ibu. Saking semangatnya baru disembuhkan Tuhan. Lama kelamaan 1 tahun kemudian, saudara, sudah merasa enak. Kenapa? Dia kembali lagi ke kehidupan yang lama, saudara. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Kebenaran firman Allah hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu harus tetap ada di dalam kepercayaan dan iman kita. Sekalipun di depan kita mungkin jalan buntu, sekalipun mungkin kita berdoa tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita, tapi ingat saudara, Tuhan sudah menolong kita di waktu yang lalu. Dia akan menolong kita hari ini, saudara. Amin.